Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan kuasa-Nya yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dan kami berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami sebentar mau merenungkan, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Engkau menyertai renungan kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan kita diambil dari 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, yang menjadi judul kita pada renungan pagi ini adalah sukacita, the power of joy, ya, kuasa daripada sukacita, ya, bahwa apa yang dihadapi Paulus, kalau kita lihat dalam ayat ini yang menjadi center kita, ya, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Saudara, situasi itu sama seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini di masa-masa pandemi. Tapi Paulus merasakan bahwa anugerah Allah, kasih karunia Allah begitu besar sehingga tidak merubah pendiriannya kepada Tuhan. Dalam keadaan duka cita pun dia tetap bersuka cita, karena dia tahu ada anugerah Allah, ada grace of God, ya, yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa-masa seperti ini, saudara harus mempertebal terus bahwa anugerah Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa mencari Tuhan. Dan satu sukacita yang mempunyai daya tahan, ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Meskipun Paulus dalam penginjilannya menghadapi satu aniaya, bahkan nyaris mati, tetapi dia tetap bersuka cita. Karena apa, saudara? Karena dia mempunyai anugerah Allah yang melimpah di dalam kehidupan dia, mempunyai daya tahan, resisten, saudara. Apapun yang dihadapi, sukacita itu menjadi bagian. Hari-hari ini, saudara, ketika COVID-19 ini menyerang kita sebagai pandemi hari-hari ini, yang disarankan oleh para medis adalah imunitas, saudara, daya tahan, saudara. Sukacita itu juga merupakan daya tahan bagi saudara-saudara sekalian menghadapi situasi sekarang ini. Imunitas, sehingga kita mampu menghadapi, melewati semua ini, saudara. Ya, kita senantiasa mempunyai pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ayat yang paling terkenal di dalam tulisan Paulus adalah Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan seperti ini, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, saudara, tidak ada pilihan lain lagi. Hidup adalah Kristus, ya. Semua sukacita yang Kristus berikan melalui anugerahnya yang besar, melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kesempatannya untuk memberitakan Injil. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi ini, saudara, meskipun situasi menjadi terbalik, ya, bisnis menjadi lesu, sekolah pun menjadi bermasalah, pekerjaan, waduh, saudara, sangat banyak berita menyedihkan, ya, saudara. Tapi tetaplah, saudara, bertahan, saudara. Tetap sukacita, karena sukacita itu yang membuat tubuh kita menjadi lebih imun, lebih bergairah, dan penyertaan Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan? Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gembira itu penting, saudara, ya.
Itu memacu imunitas kita sehingga kita bisa menghadapi. Gembira itu juga membuat daya pikir, kemampuan ingat kita menjadi lebih baik, saudara ya. Ketika kita bersuka cita, hadirat ada menyertai saudara dan saya, sehingga apapun menjadi tindakan dan sikap saudara, hikmat Allah menyertai saudara dan saya. Demikian Tuhan mengatakan juga di dalam Mazmur 104 ayat yang 34, biarlah renunganku manis kedengarannya. Apa saudara? Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Sekali lagi, biarlah renunganku, renungan yang dari Tuhan itu manis kedengaran kepadanya. Ya, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan dan kita melakukan, itu menjadi manis kepada Tuhan. Dan aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Jadi sukacita juga saudara adalah sebuah pilihan, sebuah action saudara ya. Jadi sukacita bukan hanya di dalam hati, tapi sebuah action, sebuah gaya hidup saudara. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ada satu pancaran kehidupan kita yang senantiasa diurapi, yang disertai oleh kuasa Roh Allah. Demikian juga saudara, hari-hari ini sukacita harus menjadi bagian saudara dan saya. Sebagaimana Paulus menghadapi setiap persoalan, dia senantiasa menyertakan sukacita dalam pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi persoalan saudara pada pagi hari ini, sebelum kita sebentar memulai hari, yang bekerja, yang berusaha, mungkin yang bersekolah online, Tuhan berikan kemampuan, hikmat dan akal budi. Kalau ada jalan buntu, mempunyai sukacita untuk tetap bertahan, terus berusaha. Ya, jangan pernah berputus asa. Gagal boleh, tapi tidak untuk selanjutnya gagal. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan Roh Kudus menerangkan lebih jauh lagi kepada kita kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk perenungan pagi hari ini. Meskipun situasi atau keadaan menjadi terbalik, kami tetap mau memilih bersukacita. Kami mau beraction sukacita. Karena kami tahu Tuhan, di dalam sukacita itu ada satu kekuatan baru, ada satu obat, ada satu imunitas. Kami memerlukan daya tahan itu Tuhan, untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau jamah umat-umat-Mu. Kalau mereka sakit, Engkau jamah. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau mereka yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Karena Engkau Allah yang ajaib. Kalau mereka yang menghadapi satu persoalan, Allah menyertai. Dalam kelemahan tubuh, Engkau sertai. Engkau berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai hari ini. Kami percaya sukacita Allah menyertai hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu.
sangat ku cinta. Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Di hadapan tahta ku kagumi